jangan terlalu ikut campur. Ya emang udah kodratnya sih, saat kita berbagi, saat kita muncul di sosial media itu pasti bakal ada kelompok yang pro sama kita dan juga ada kelompok yang kontra sama kita. Aku gak masalah sebenarnya dengan hal itu semua, tapi itu nanti bakal memicu banyak perspektif-perspektif baru yang mungkin aja itu salah dan belum tentu benar dan dianggap sama seseorang, iya nih si Talita belum apa-apa udah ngecampur-campur gini, so banget, so tahu. Emang wajahnya jadi percobaan bahan kimia kali ya. Gitu kan. Jadi yang mungkin aku share itu benar, tapi jadi salah dipandang orang karena orang membaca komentar kalian. Jadi please be smart netizen, please be smart karena aku juga netizen. Hai, jumpa lagi sama aku Talita dan masih dengan kostum yang sama karena aku nge-record dengan di hari yang sama. Kali ini aku pengen banyak chit-chat sih di video ini, mungkin gak terlalu banyak informasi, tapi di sini lumayan banyak sih pengalaman yang aku dapetin dan bakal aku share. So, tonton video ini sampai akhir, pastiin kalian subscribe channel aku, like video ini kalau kalian suka, komen di bawah untuk cerita-cerita bareng aku, share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya biar infonya nggak berhenti di kalian aja. Oh ya, kalau kalian mau deket sama aku bisa kok tinggal follow aja Instagram aku yang ada di atas. So, selamat menonton. Di video ini aku bakal banyak cerita tentang MS Glow terkhusus dengan krim luminosnya ya. Lebih tepatnya adalah Luminous Whitening Night Cream karena aku baru pakai itu dan aku banyak banget baca komentar-komentar dari teman-teman yang kurang mengenakan. Dan bakal aku bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah tentang jangan pakai krim luminous kalau misalnya masih berjerawat. Sebenarnya aku kurang setuju sih dengan itu, walaupun mungkin emang dari sononya, dari pabriknya, dari MS Glow-nya bilang jangan pakai dulu kalau misalnya kamu masih punya jerawat. Tapi aku ngerasa it's okay. Aku nggak mungkin bertahan sama bekas-bekas jerawat aku ini sampai si wajah ini bener-bener bersih tanpa jerawat, karena itu bakal makan waktu yang lama. Jadi aku ngerasa oke, aku bisa kok pakai luminous, tapi aku jangan mengaplikasikannya di daerah-daerah yang berjerawat. Correct me if I'm wrong, tapi aku ngelakuin itu dan itu works di aku, itu bermanfaat di aku dan bekerja di aku. Jadi saat aku pertama kali memakai krim luminous itu, aku emang masih ada jerawatnya, tapi aku bisa kontrol. Bedain ya jerawat meradang dan juga jerawat yang bisa kita kontrol. Menurut aku jerawat meradang itu emang satu wajah itu emang meradang banget. Di setiap titik itu ada jerawatnya dan aku pernah ada di posisi itu. Dan apa sih yang aku maksud dengan aku bisa ngontrol jerawat aku? Jerawat aku itu cuma ada 1-2 dan itu disebabkan oleh faktor-faktor yang aku ketahui. Semisal itu karena aku begadang, karena aku makan makanan yang berminyak atau makanan yang pedas ataupun makanan yang manis. Dan yang kedua itu karena yang ketiga karena aku lagi dalam masa haid ataupun karena hormon aku atau emosi aku lagi nggak stabil. Nah, itulah yang aku maksud dengan jerawat yang bisa aku kontrol. Jadi saat aku memakai Luminous Whitening Night Cream itu, jerawat aku udah bisa aku kontrol. Makanya aku memberanikan diri memakai itu karena aku udah nggak tahan lagi sama bekas-bekas jerawat aku yang emang cukup membandel. Lalu aku punya alasan juga kenapa sih aku pakai si Luminous Whitening Night Cream ini ketimbang aku pakai Acne Night Cream. Karena udah aku pahami, yang memahami diri aku itu aku sendiri, dan mungkin kalian bisa melihat tapi kalian tidak bisa memahami seperti aku memahami diri aku sendiri, dan aku tahu kondisi kulit aku. Oke, saat aku memakai Acne Night Cream itu setiap hari bakal tumbuh jerawat di wajah aku dan itu nggak berhenti-berhenti. Kalian bilang itu proses purging, kalian bilang itu proses detox, tapi aku nggak percaya karena itu udah terlalu banyak dan udah nggak masuk akal lagi di aku. Kenapa terus-terusan begini sampai 2 bulan dan aku nggak tahan untuk terus berada dalam kondisi yang harus sakit dulu baru sembuh. Makanya aku berinisiatif, oke, aku stop, dan saat aku stop aku bisa kontrol wajah aku bisa kontrol jerawat aku, dan ternyata aku nggak cocok nih sama si acne creamnya dari MS Glow. Saat aku berhenti pakai itu, aku bisa kontrol jerawat aku dan
tinggal bekasnya aja, barulah aku beralih ke luminous whitening ini. Kalau misalnya kalian gak suka dengan pendapat aku, it's okay, normal banget kok ada pro dan kontra, tapi ya gak usah terlalu lebay menanggapinya. Aku hanya ingin berbagi. Terus kita masuk ke hal yang kedua. Hal yang kedua adalah kalian sering banget nanyain sama aku, Kak, kalau misalnya aku punya jerawat yang kecil-kecil, bagusannya pakai acne, pakai luminous, atau pakai whitening ya? Atau, Kak, aku udah pakai 3 hari nih, aku kok kayak gini, aku kok kayak gitu. Sebenarnya aku rada males menjawab ini yang pertama. Kenapa? Karena aku tuh bukan ahlinya, bukan expertnya. Kalau misalnya di MS Glow, aku tuh cuma pengguna. Aku tuh cuma konsumen dan aku nggak berani menjelaskan secara detail. Karena kalau misalnya aku nyaranin, terus kalian ikutin saran aku dan salah, itu kan artinya aku yang salah ya. Aku yang salah menyarankan kalian, padahal aku nggak punya kuasa. Tapi kalau kalian mau belajar dari pengalaman-pengalaman aku udah share dari hari pertama sampai di bulan kedua, itu udah aku share. Kalian tinggal cari aja di playlist, kalian tinggal cari aja di channel aku, dan kalian jangan nanyain pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu udah tersedia. Kalian jangan cuma nonton video ini aja terus kalian komen tapi kalian gak ngeliat video-video aku yang sebelumnya. Hal ketiga yang pengen aku ceritain adalah banyak banget yang bilang, itulah makanya jangan sok-sokan nyampur-nyampur produk, wajah kok dijadiin alat untuk eksperimen. Kalau udah pakai MS Glow ya udah pakai MS Glow aja, jangan pakai yang lain biar kinerjanya itu maksimal. Kalau misalnya kamu campur-campur ya wajar aja jerawatan terus. Sumpah rasanya pengen aku balas dengan hal-hal yang sebanding, tapi kalau aku balas seperti itu, apa bedanya aku dengan yang mengatakan itu? Jadi aku coba untuk sedikit kalem, gitu, kalem. Ya mungkin aja ya kamu yang komen atau kalian yang komen emang lebih pintar dari aku, karena secara aku ini kan emang baru di dunia skincare. Aku juga banyak belajar, dari kalian. Dan menurut aku boleh gak sih dicampur? Boleh-boleh aja, karena menurut aku pribadi skincare itu bakal ini loh, gimana ya, saling mendukung satu sama lain, saling booster satu sama lain. Bahkan bisa jadi kinerja yang A bakal lebih baik jika dicampur sama yang B gitu. Jadi sebelum kalian komen, sebelum kalian banyak-banyak bacot, lebih baik kalian belajar dulu, lebih baik kalian baca-baca dulu. Sebenarnya boleh nggak sih campur skincare, dan ingredients apa yang boleh dicampur, ingredients apa yang nggak perlu dicampur, dan ingredients apa yang boleh dicampur. Aku nggak bakal bahas itu di sini karena itu bukan ranahnya aku di video ini. Aku juga masih banyak belajar, aku nggak pengen bilang, oh kalau kalian pakai ini sama ini boleh loh. Aku belum bisa bilang itu karena aku belum expert, nanti salah. Terus banyak juga yang ngikutin. Ya tapi itu sih menurut aku, jangan terlalu keras sama orang, gimana ya, jangan terlalu ikut campur. Ya emang udah kodratnya sih, saat kita berbagi, saat kita muncul di sosial media itu pasti bakal ada kelompok yang pro sama kita dan juga ada kelompok yang kontra sama kita. Aku gak masalah sebenarnya dengan hal itu semua, tapi itu nanti bakal memicu banyak perspektif-perspektif baru yang mungkin aja itu salah dan belum tentu benar, dan dianggap sama seseorang, iya nih si Talita belum apa-apa udah ngecampur-campur gini, sok banget, sok tahu, emang wajahnya jadi percobaan bahan kimia kali ya. Gitu kan. Jadi yang mungkin aku share itu benar, tapi jadi salah dipandang orang karena orang membaca komentar kalian. Jadi please be smart netizen, please be smart, karena aku juga netizen. Dan kayaknya segitu dulu deh cerita aku kali ini, dan mungkin bakal aku sambung nantinya. Coba deh kalian komen di bawah, apalagi hal yang aku bahas, apalagi hal yang enak aku bahas di episode-episode atau di video yang selanjutnya. Ini YouTube aku memang absurd banget. Ya semoga aja ini bisa sedikit membantu kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.